hari ini ya. Tapi nanti hitungannya masih belum ya. Nanti hitungannya setelah UTS saja. Jadi paling tidak hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsepnya dulu ya. Pengujian hipotesis itu seperti apa sih ya. Berbeda dengan pendugaan ya. Kalau pendugaan yang kemarin itu adalah menduga secara langsung ya nilai parameter dari populasi ya. Jadi kita sebelumnya tidak tahu ya ataupun belum pernah mengetahui ya nilai atau besaran parameter yang ada di dalam populasi ini berapa ya. Jadi kita beranjak dari sampel ya atau statistik sampel ini kemudian digunakan untuk menduga ya, digunakan untuk menduga nilai dari parameter populasi ya. Tapi di sini sama sekali kita masih belum tahu angkanya ya. Yang ada ya hanya angka-angka dari statistik sampel. Ya, digunakan untuk menduga ini, baik itu secara titik ataupun secara interval. Ya, seperti itu. Halo, dengar nggak? Dengar, Pak. Nah, ini kalau audio doang stabil ya. Oke. Nah, kalau pengujian itu di sini sudah ada angka dulu ya. Di sini sudah ada estimasinya. Ya, atau sudah ada dugaannya ya. Di sini di dalam parameter itu sudah ada angkanya, sudah ada dugaannya. Ya, baru nanti kita diminta untuk membuktikan ya dugaan ini itu diterima secara bukti-bukti atau ditolak. Ya, diterima secara bukti-bukti atau ditolak. Ya, nah disinilah yang disebut sebagai pengujian. Nah, dugaan ini biasanya berupa suatu pernyataan, ya, pernyataan yang disebut sebagai hipotesis. Ya, misalkan begini, ada pernyataan bahwa rata-rata populasi kelas TI 18A itu mempunyai tinggi badan misalkan 160. Nah, itu kan pernyataan ya. Berarti ada pernyataan misalkan mu sama dengan 160 cm. Ya. 160 cm. Nah, pernyataan ini tiba-tiba aja ya. Misalkan ada orang ya, hanya sekedar mengamati gitu ya. Oh, ini kayaknya nih ya, kayaknya tinggi badannya rata-rata nih di kelas TI 18A itu rata-ratanya itu 160. Nah, pernyataan dia itu disebut sebagai hipotesisnya. Nah, baru dari sini kita uji ya. Hipotesis ini nanti ya didukung dengan bukti-bukti dari statistik sampel atau tidak gitu ya. Kalau sekiranya bukti-bukti itu cukup ya, maka hipotesis ini ya kita disebutnya diterima ya, kita terima. Kalau bukti-bukti dari statistik sampel ini ya tidak mengarah ke sini, maka ya apa namanya hipotesis ini atau dugaan awal ini ya itu kita tolak gitu ya. Nah, intinya seperti itu ya untuk pengujian hipotesis. Hampir mirip sebetulnya dengan yang kemarin ya pendugaan. Hanya kalau pendugaan itu nilainya belum ada, kita bikin ya, kita duga. Kalau yang pengujian nilainya sudah ada, kita uji gitu ya. Halo, sampai sini paham nggak? Iya, Pak. Insya Allah paham. Ya. Pak. Baik. Nah, kalau secara definisi perbalnya seperti ini ya. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan bla 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 ya. Sama aja apa yang saya tadi jelaskan. Nah, pengujian hipotesis merupakan bagian dari statistik inferensia. Hipotesis apa? Hipotesis itu adalah pernyataan yang kebenarannya masih lemah ya. Agar pernyataan tidak diragukan, maka secara statistika kita bisa melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian. Tadi itu ya yang saya bilang. Dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, maka kita memutuskan apakah hipotesis dapat diterima, data tidak memberikan bukti yang untuk menolak, atau data memberikan bukti untuk menolak, ya, sehingga ditolak. Jadi gini ya, kita menerima hipotesis, ya, kita menerima suatu hipotesis, menerima ya, itu
tidak serta-merta hipotesis itu adalah hipotesis benar. Jadi diterima itu bukan berarti pasti benar, ya. Paham nggak? Ditolak tidak pasti atau ya tidak dapat dipastikan bahwa hipotesis itu salah. Ya, gitu ya. Kenapa sih kita menerima suatu hipotesis? Nah, karena ya hipotesis diterima itu karena apa? Ya. Karena nah ini ya. Ini perlu digarisbawahi ya. Penolakan suatu hipotesis bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis salah. Jadi tidak ada kaitannya dengan salah benar ya. Di mana bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis. Jadi tadi diterima bukan berarti benar ya. Ditolak bukan berarti salah. Lalu kenapa kita menerima? Kenapa menolak? Nah, menerima itu karena apa? Karena bukti menerima itu karena apa? Buktinya itu mengarah ke hipotesis itu diterima ya. Kalau tidak diterima atau ditolak, maka nah ini ya tidak cukup bukti untuk gini-gini. Di mana bukti tidak konsisten. Tidak konsisten berarti ditolak ya. Tapi kalau menerima bukti tidak cukup bukti untuk menolak. Ya. Logikanya gini ya, logikanya gini. Logikanya misalkan ya, ada tersangka apa pencuri ayam gitu ya. Misalkan ada seseorang jadikan tersangka ya. Nah, suatu hakim itu kan memutuskan ya si tersangka ini ya dia mendapat hukuman atau tidak mendapat hukuman ya. Nah, ketika hakim memutuskan si A ini melakukan perbuatan pidana ya sehingga dia mendapatkan hukuman, kan belum tentu ya si A ini memang melakukan perbuatan pidana ya, karena hakim juga kan manusia ya. Ya, yang mengetahui itu kan hanya yang di atas ya, Allah ya. Tapi kenapa dia memutuskan bahwa ini harus dihukum? Karena bukti-bukti mengarah ke situ gitu ya. Sebaliknya ya, ketika si hakim ini ya melepaskan atau misalkan memutuskan untuk tidak menghukum si A ya. Kenapa demikian? Nah, karena bukti-buktinya tidak cukup ya. Sehingga dia tidak mendapat hukuman. Tapi kan belum tentu dia tidak bersalah ya. Padahal dia sebetulnya bersalah. Karena hakim kan manusia tidak tahu juga ya kejadiannya. Nah, kayak gitu ya kira-kira. Jadi si hipotesis itu diterima itu karena tidak cukup bukti untuk menolak ya. Kenapa ditolak? Karena tidak cukup bukti diterima ya atau tidak konsisten. Kayak gitu. Gerah banget ya saya di ruangan. Ya, paham ya? Jadi antara diterima dengan benar itu tidak serta-merta langsung ya. Tidak serta-merta langsung. Oke. Nah, ada matriks seperti ini ya. Ada matriks seperti ini. Ini hipotesisnya diterima atau ditolak ya. Kemudian di sini itu benar atau salah. Kalau idealnya ya, idealnya hipotesis diterima itu karena memang benar pernyataannya ya. Maka ini adalah keputusan yang benar. Idealnya juga hipotesis ditolak kalau ya memang itu salah. Ini keputusan yang ideal juga ya, keputusan yang benar. Kalau selain ini berarti keputusan yang salah ya. Sebetulnya hipotesisnya diterima padahal salah gitu ya. Atau hipotesis ditolak padahal benar. Nah, ini merupakan galat ya, bias. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi diterima dan benar
Ditolak dan salah itu tidak langsung otomatis ya. Tidak linear. Idealnya diterima memang benar atau ditolak memang salah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, Pak. Hah? Nggak ada. Ya, oke ya. Oke ya. Nggak. Ya. Kemudian namanya hipotesis itu ada dua tipe ya. Ada dua tipe. Yang pertama hipotesis korelatif, yang kedua hipotesis komparatif. Korelatif itu pernyataan tentang ada atau tidak adanya hubungan ya, hubungan. Sedangkan komparatif pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan ya. Yang pertama ini misalkan begini. Ada variabel X dan Y ya. Nah, kita pengen menguji ya, apakah ada hubungan antara X dengan Y ya. Misalkan, oh ini semakin tinggi X-nya, maka Y-nya semakin tinggi pula gitu ya. Atau X-nya semakin turun ya, Y-nya juga turun ya. Ini berarti hubungan yang linear ya. Baik itu linear negatif ataupun linear positif. Ya. Atau misalkan hubungannya kok ini X-nya ke atas, malah Y-nya malah turun ke bawah. Nah, ini juga sama hubungannya berbalik arah ya. Gitu. Ini hubungan juga. Ya, kalau yang tidak ada hubungan gimana, Pak? Nah, ininya semakin ke atas, ini diem aja gitu ya. Ke atas, diem aja. Atau ke bawah juga sama, diem aja. Berarti ini tidak ada hubungan ya antara X dan Y. Kalau yang komparatif seperti apa? Ini nanti akan lebih dibahas ya dalam pembahasan mengenai analisis regresi dan korelasi ya. Ini nanti ya. Kalau yang komparatif gimana? Komparatif itu membandingkan ya, apakah ada perbedaan atau tidak. Misalkan ada variabel X dan Y. Ya, kita pengen lihat apakah X itu sama dengan Y, ya, atau misalkan X itu tidak sama dengan Y, gitu ya. Atau X itu lebih dari Y, atau X itu kurang dari Y, ya. Atau biasanya kalau kita pengen melihat improvement itu ada impact-nya atau tidak, kan X1 apakah ini sama dengan X2 ya. Katakanlah X1 ini kondisi awal, X2 ini kondisi improvement gitu ya. Kalau sama dengan ya berarti sama aja. Kalau X1 ya atau X2 lebih besar dari X1 ya, ini berarti apa? Ada improvement gitu ya. Ada improvement. Ya, seperti itu ya. Oke nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Ada nggak pertanyaan? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Kemudian ada paling tidak 5 langkah ya dalam prosedur pengujian hipotesis. Ya, ada 5. Menentukan formulasi hipotesis ini menentukan yang namanya H0 dan H1-nya apa gitu ya. H0 itu adalah hipotesis awal, ya. H1 itu hipotesis tandingan, ya. Ada beberapa referensi yang menyebutkan dengan HA ya, atau hipotesis alternatif, sama saja dengan H1 ya. Tapi saya biasanya lebih senang menyebutkannya H1. HA rada repot juga ya, HA gitu. Ya, jadi lebih senang H1 atau hipotesis tandingan. Nah, ini kita akan belajar nanti ya bagaimana cara menentukan hipotesis itu seperti apa ya. Nah, kemudian yang kedua menentukan taraf nyata atau signifikan level alfa ya. Ini sebetulnya sama dengan error kemarin ya. Jadi ada taraf nyata ini bahasa lainnya signifikan level, atau beberapa referensi menyebutkannya tingkat signifikansi ya. Signifikansi atau seberapa besar sih kesalahan yang masih ditolerir gitu loh ya.
Sebenarnya alfa juga ya, alfa yang kemarin kita bahas juga error kan. Nah, itu disebutnya taraf nyata atau signifikan level. Rumusnya apa? Rumusnya adalah 1 min tingkat kepercayaan kan gitu. Kemudian menentukan kriteria pengujian ya. Menentukan kriteria pengujian. Ini ada yang baru masuk ini ya. Ya baru masuk nih sampai tadi. Oke. Menentukan kriteria pengujian ini biasanya ya kita harus menentukan ya apakah dia masuk ke daerah kritis ya. Kalau misalkan T-nya atau Z-nya kurang dari Z tabel atau T tabel, ini harusnya seperti apa gitu ya. Nah, itu kriteria pengujian. Nanti akan dibahas ketika penghitungan aja ya. Kemudian nilai uji statistiknya ini kita hitung ya. Ini ada rumusnya dan terakhir membuat kesimpulan. Ya. Kalau kemarin di praktikum langsung aja ya, langsung menggunakan itu ya. Langsung menggunakan software ya, sehingga tidak terlihat hitungan manualnya. Ya enggak? Ya. Ya. Nah, nanti kita akan coba secara manual dengan menggunakan 5 langkah ini ya. Ini Yuda Eka baru masuk ya. Ini tolong jangan telat lagi nanti ya. Yuda Eka, halo Yuda Eka. Oke. Kemudian, bagaimana sih caranya merumuskan hipotesis ya? Pertama, dinyatakan dalam sebuah kalimat pernyataan atau deklaratif. Jadi bukan pertanyaan ya, pernyataan. Misalkan ya, tadi saya bilang rata-rata apa tadi? Tinggi badan kelas TI 18A 165 cm. Kan ini kan pernyataan ya. Pernyataan bukan? Halo? Iya, Pak. Ya, pernyataan ya. Ini kalau dituliskan secara matematis kan tinggal mu sama dengan 165 gitu ya, cm kan gitu. Kalau pernyataan itu selama dia ada angkanya bisa dituliskan dengan simbol matematis ya. Ya. Jadi selama dia ada angkanya itu bisa dituliskan dengan simbol matematis. Misalkan rata-rata ya tinggi badan 180 cm, T18A 165 cm. Nah, ini tuliskan notasi matematisnya tinggal gini aja, mu sama dengan 165 gitu ya. Jadi harus deklaratif. Jadi jangan pertanyaan. Contoh pertanyaan misalnya ada apakah rata-rata 165? Nah, ini berarti bukan hipotesis ya karena pertanyaan. Pernyataan pertanyaan ya. Kemudian melibatkan minimal 2 variabel penelitian ya. Misalkan ini ya, ini mu ya. Mu sama dengan 165. Ini ada 1. Nah, bisa enggak? Bisa ya. Ini kan 2 variabel sebetulnya. Ini mu, ini angka konstantanya ya. Kemudian misalnya tadi kan XY gitu ya. Jadi harus ada 2. Paling tidak mengandung 2 variabel. Mengandung suatu nilai, suatu prediksi ya. Prediksi itu bisa jadi dugaan atau tadi ya estimasi ya. Itu kan prediksi. Kemudian tentunya juga harus dapat diuji, kan namanya pengujian hipotesis ya. Jadi kalau tidak dapat diuji ya tidak bisa dinamakan pengujian hipotesis. Gitu. Oke, ini adalah perumusan hipotesis itu seperti apa. Ya, nah nanti akan detail lagi bagaimana menentukan H0 dan H1. Oke, itu secara umum seperti itu ya. Nah, tadi yang saya bilang, hipotesis itu ada 2. Yang pertama hipotesis 0 atau H0, ada hipotesis alternatif atau H1 ya, atau kalau ini HA berarti ya, ini sama saja. Hipotesis 0 adalah suatu pernyataan yang akan diuji. Jadi pengujian sebetulnya ke sini, bukan ke sini ya, tetapi implikasi dari ini
akan berakibat juga ke hipotesis alternatifnya. Misalkan ya, di dalam kesimpulannya itu menerima H0. Nah, ini secara otomatis akan menolak H1 ya. Kemudian misalkan menolak H0. Nah, ini juga sama, otomatis akan menerima H1 gitu ya. Halo? Iya, Pak. Ya, jadi yang diuji sebetulnya H0-nya ya. Yang diuji itu sebenarnya H0-nya, tapi implikasinya ke sini ya. Jangan kedua-duanya diterima ya, menerima H0 sehingga menerima H1. Iya, Bu. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ya, gitu ya. Jadi H0, H1 itu seperti itu. Ketika menerima H0 maka menolak H1, atau menolak H0 maka menerima H1. Ya, begitupun ketika menolak ya, jangan kedua-duanya ditolak ya. Menolak H0 dan menerima dan menolak H1 gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Aman, Belum, Pak. Pak, aman. Belum ya? Oke. Aman, Pak, aman, Pak. H0 itu gimana sih? Nah, nih perhatikan di sini ya. Hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya 0. Jadi, kalau H0 itu ini diarahkan ke tanda persamaan ya. H0 itu diarahkan ke tanda persamaan. Ya. Bisa seperti ini atau lebih dari sama dengan, ya ini kan yang penting ada persamaannya ya, atau kurang dari sama dengan. Ya, ini H0. Ya, jadi H0 itu tidak bisa seperti ini atau seperti ini. Ya, lebih dari atau kurang dari. Jadi H0 itu harus bentuknya persamaan. Ya. Atau tidak seperti ini ya, pertidaksamaan. Nah, kalau alternatifnya atau hipotesis tandingannya, segala hipotesis yang bertolak belakang dengan H0 ya. Tapi pemilihan hipotesis ini tergantung dari sifat masalah ya, tapi tergantung juga dari masalah yang dihadapi. Misalkan begini ya. Ini contoh nih. Ya. Ini misalkan H0 mu sama dengan mu 0 ya. Mu 0 itu suatu angka ya, seperti tadi misalkan mu sama dengan katakanlah 165 gitu ya. Nah, ini mu sama dengan 165 cm ya. Ini adalah H0. Ya, bentuknya harus persamaan. Bisa misalkan mu 1 sama dengan mu 2, ini juga sama kan? Bentuknya persamaan. Ya. Nah, dari H0 ini ada 3 kemungkinan untuk H1-nya atau HA-nya. Bisa jadi mu kurang dari 165 atau mu lebih dari 165 atau mu tidak sama dengan 165 gitu ya. Yang penting berbeda dengan ini. Tapi nanti pemilihannya apakah ini gitu ya. Apakah ini itu nanti tergantung masalahnya ya. Nah, kalau yang ini dan ini itu satu sisi. Kalau yang ini dua sisi ya, nanti akan dijelaskan ya. Satu sisi apa, dua sisi apa ya. Seperti itu. Ya. Oke.